coba dulu. Ini jaringan dari kemarin bermasalah terus. Oke, sebelumnya terima kasih. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah upaya untuk menanggulangi masalah lingkungan. Ini pada perangkat yang kedua saya, pada aksi yang kedua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana? Apakah semua sehat? Pagi, Bu. Sehat, Apakah Bu. semua sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Gimana sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya meminta Ibu Frida untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Frida, saya persilakan. Ya, ayo teman-teman, marilah kita sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Frida. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dan kita menyanyi lagu Halo Halo Bandung. Dan saya persilakan Fit untuk memimpin kita bernyanyi. Saya persilakan. Terima kasih, Bu Ita. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Mulai. Mari Bu kembali. Halo, halo Bandung. Oke, terima kasih. Kota. Udah. Oke. Apakah anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Wah, ini kayaknya tidak belajar ini, makanya sudah lupa semua. Bu. Ya, Tentang lingkungan, Bu. Tentang lingkungan, Bagaimana, Bu. Tentang lingkungan. Oh, tentang lingkungan. Oke. Jadi materi kita minggu lalu itu tentang lingkungan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pada materi upaya untuk mengatasi masalah lingkungan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi upaya untuk mengatasi masalah lingkungan. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini yang pertama, setelah mengamati video dan mengerjakan LKPD, kalian diharapkan mampu menyimpulkan kasus pencemaran air, tanah, suara, dan udara dengan penyebab terjadinya, cara mencegah, dan cara menanggulanginya dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan diskusi, kalian mampu membuat poster kampanye tentang dampak pencemaran lingkungan dan usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan baik. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini ada dua gambar yang berbeda. Coba diperhatikan gambar-gambar ini. Siapa yang bisa menyebutkan kira-kira gambar yang Ibu tampilkan ini gambar tentang apa? Ayo Emma. Ayo, Titin. Bu, saya karya itu, Bu. Itu gambar karya, pemanfaatan. Iya, Bu, pemanfaatan alam menjadi hasil karya ya, Bu. Limbah ini, Bu. Oke. Pengolahan limbah, satunya reboisasi. Nomor satu itu penanaman kembali, Bu. Ya, Jadi reboisasi. di sini ada dua gambar. Yang pertama itu ada gambar reboisasi, yang kedua itu pengolahan limbah dari plastik seperti yang kalian lihat ini. Oke. Jadi sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Kira-kira pernahkah kalian melihat atau pernah kalian mengumpulkan gelas, kemudian botol plastik, botol bekas mineral, kemudian kalian kumpulkan? Pernahkah kalian kumpulkan? Setelah kalian minum, kalian tidak buang, tapi kalian kumpulkan. Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Kira-kira? Banyak, Bu. Oke, kira-kira apa yang kalian lakukan setelah kalian mengumpulkan gelas atau botol plastik yang ada?
Yang Buat pertama pot-potan, Bu. dibuang pada tempatnya, Bu, buang ke tempat sampah. Buat Oke. pot bunga, Ibu. Jangan Oke. dibuang, Pot. Angel. Bisa dimanfaatin kayaknya, Angel. Oke. Ya kan? Oke. Nah, Atau setelah dijual lagi, daur ulang mungkin ya. ya, kalau didaur ulang seperti yang kalian lihat gambarnya ini. Oke. Jadi Oke, jadi nanti Ibu akan memberikan kepada kalian video pembelajaran yang nanti Ibu bagikan linknya. Setelah itu silakan kalian buka untuk kemudian kalian pelajari. Oke. Nah, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD yang nantinya kalian akan mengerjakan LKPD ini, dan sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, dan masing-masing kelompok akan mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD ini. Oke, kelompok yang pertama itu kelompok reboisasi, Angel, Emma, kemudian Tini. Kelompok yang kedua daur limbah organik, Titin, Aji, Frida. Kemudian kelompok yang ketiga itu daur limbah anorganik, Kwanti, Teldi, Dona, kemudian Pin. Nah, silakan kalian duduk dalam kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian diskusikan soal-soal yang ada pada LKPD ini. Oke, silakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikan materi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Oke, silakan. Sudah, Ibu. 10 menit ya. Kelompok yang pertama, kalian akan mengerjakan kira-kira apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu terjadi. Kemudian kelompok kedua, bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan sehingga pencemaran lingkungan itu tidak terjadi. Kemudian kelompok ketiga, bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Ingat anak-anak, mencegah dan menanggulangi itu 2 hal yang berbeda. Jadi kelompok kedua itu pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, kemudian kelompok yang ketiga menanggulangi pencemaran lingkungan. Waktunya 10 menit anak-anak. Bagaimana kelompok 1, ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Kelompok 2? Pak, ada kesulitan? Kelompok 3? Tidak ada, Bu. Tidak ada kesulitan. Oke, kalau tidak ada kesulitan, silakan kalian mengerjakan. Setelah itu, silakan dipresentasikan. Yang mempresentasi untuk kelompok 1 itu Emma, kelompok 2 itu Aji, dan yang kelompok 3 Pit. Ya, Bu. Kelompok 1 ya, Bu. Ya, kelompok 1 silakan Emma. Pertanyaannya, menurut kalian apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan? 1, kebakaran, Bu. Kemudian yang itu tadi penggunaan pupuk yang berlebihan. Kemudian Kemudian buang sampah.
sampah sembarangan, Bu. Kemudian apa lagi? Selain Sudah, buang sampah Bu. sembarangan, Tambahin sini, kemudian tambahin. oke, anggota kelompok 1 ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, Kelompok 2 dan 3, ya, saya Bu Ita. silakan. Tadi apa pertanyaannya Bu Emma? Ulang Bu. Saya Yang, Apa yang yang menyebabkan menyebabkan pencemaran lingkungan terjadi? lingkungan. Ya, ini kalau pencemaran lingkungan bisa tadi ada buang sampah, ada penebangan pohon secara liar. Jadi kan nanti kalau pohon nggak ada kan daerah-daerah peresapan air kurang, jadi bisa menyebabkan pencemaran. Mungkin seperti itu sih, Ibu. Oke. Mungkin Kelompok lain ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan? Baik Ibu, Oke, silakan. baik Ibu, saya mewakili kelompok nomor 2 Bu. Pertanyaannya bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungannya Bu? Baik Ibu, berdasarkan hasil diskusi kami Bu dari kajian literatur yang kami cari, yang pertama cara mengatasinya Bu, yang pertama membangun pengolahan air limbah, kemudian pengelolaan sampah Ibu, kemudian yang ketiga melakukan penanaman kembali, mengurangi kendaraan pribadi, kemudian penghematan penggunaan listrik, mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan yang ketujuh, yang tidak kalah penting Bu, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat Ibu. Demikian Ibu. Oke, bagus sekali jawabannya Anji. Kemudian kelompok 3. Baik Kelompok Ibu, 3. terima kasih ya. Nanti mungkin ditambah oleh Wanti ya. Bagaimana cara Silakan. menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Mungkin ada tambahan dari Bu Wanti atau Dona. Baik, saya bisa nambahkan Bu. Untuk mencegah pencemaran lingkungan, itu kita bisa menerapkan ada 3 Bu. Ada reduce, itu mengurangi penggunaan limbah. Misalnya kita berbelanja itu dengan membawa kantong belanja sendiri. Lalu reuse, kita menggunakan kembali. Jadi apabila limbah misalnya kantong plastik bekas belanja kita gunakan lagi untuk membawa barang lain, itu reuse. Lalu yang terakhir itu recycle Bu. Recycle itu daur ulang yang biasanya menggunakan mesin pabrik di mana limbah itu dihancurkan Bu dan dijadikan barang baru atau barang jenis lain. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus untuk Ibu Dona yang jawabannya bagus. Untuk Dona yang jawabannya bagus sekali. Oke. Oke, jadi yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu biasanya karena kebakaran hutan, kemudian sampah yang bertebaran di mana-mana, kemudian asap kendaraan. Nah, bagaimana cara pencegahan pencemaran lingkungan? Nah, dengan cara salah satunya adalah kita tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membakar hutan. Nah, itu beberapa cara untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian bagaimana cara untuk menanggulangi? Penanggulangan untuk pencemaran lingkungan itu seperti yang sudah disebutkan Dona tadi, itu dengan menggunakan kembali apa yang sudah kita pakai. Misalnya ketika kita berbelanja, kita membawa sendiri, kantong atau plastik untuk digunakan. Nah, anak-anak kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Angel? Angel, bagaimana Angel? Bisa menyimpulkan? Ya, Ibu, berdasarkan hasil diskusi tadi sama penjelasan sedikit Ibu tentang limbah. Limbah itu adalah hasil buangan dari kegiatan manusia, kemudian limbah itu dikelompokkan, ada berdasarkan senyawanya, berdasarkan sumbernya, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang mau dilihat adalah hari ini bagaimana kami mendaur ulang limbah
khususnya limbah organik, sehingga menjadi barang yang bisa berguna lagi, sehingga dapat mengurangi pembuangan limbah di bumi ini, dan bumi masih bisa untuk bertahan terhadap kerusakan karena pengaruh limbah. Gitu, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Angel yang sudah menjawab dengan bagus sekali. Jadi salah satu upaya kita untuk mencegah pencemaran lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian misalnya pembuangan sampah di kali, kemudian di jalan-jalan, itu akan mengotori lingkungan, kemudian ketika sampah itu menumpuk akan menyebabkan banjir. Kalau misalnya pada musim hujan seperti sekarang ini bisa menyebabkan banjir. Dan itu bisa terjadi pada pencemaran darat. Kalau misalnya penumpukan kotoran itu di daratan, berarti bisa menjadi pencemaran di darat. Kemudian upaya yang dilakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan mengumpulkan materi yang sudah kalian pelajari. Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kalian pelajari. Nah, upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang pertama itu dengan konservasi. Konservasi ini bisa dilakukan dengan cara konservasi sumber daya alam, kemudian konservasi tanah, konservasi hutan, kemudian konservasi air. Yang kedua adalah pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah di sini ada dua, yaitu limbah organik, kemudian ada limbah anorganik. Nah, pemanfaatan limbah ini bisa dilakukan dengan daur ulang, kemudian bisa juga dilakukan dengan tidak mendaur ulang. Nah, ketika kita mendaur ulang itu misalnya yang tadi itu bahan-bahan organik itu dijadikan pupuk kompos. Kemudian ketika kita mendaur ulang, nah bahan anorganik yang sudah kita gunakan itu bisa kita gunakan sebagai tempat sampah misalnya. Kemudian bisa kita gunakan untuk di sini tidak semua limbah organik padat harus didaur ulang terlebih dahulu sebelum digunakan. Beberapa limbah pada tersebut dapat dibentuk misalnya bahan karet bekas, dapat dijadikan tempat sampah dan lain-lain. Kemudian agar tujuan tersebut dapat tercapai perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan, kemudian mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, kemudian mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Oke, bagaimana anak-anak? Paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kumpulkan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan, dan masukan dari teman-teman tadi bisa kalian jadikan bahan untuk menambah referensi kalian pada LKPD kalian masing-masing. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa pembuatan poster. Salah satu contoh poster ada di sini. Silakan kalian lihat. Salah satu contoh posternya ada di sini. Buatlah poster untuk mencegah pencemaran lingkungan atau poster sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan. Nah, buatlah poster itu semenarik mungkin supaya bisa menarik perhatian dari orang-orang dan bisa menjaga kelestarian lingkungan. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup, Bu. Mas, Bu. Oke, kalau sudah cukup, Wanti, tolong pimpin kita dalam doa, dan di pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Wanti, tolong pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Terima kasih.